Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taulibati, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru. Ya, materi yang baru tapi pada dasarnya masih satu lingkup tentang ini ya, bimbingan sosial. Ya, kalau kemarin terkait dengan hubungan kita dengan orang lain, kalau sekarang kita belajar terkait situasi yang masih menimpa negara kita ataupun secara global, ya, situasi pandemi COVID-19 ya. Tapi kita bahasnya lebih kepada terkait dengan hikmahnya ya. Kalau di pertemuan yang lalu ketika Antuna kelas 7 Ibu sudah sampaikan ya terkait pencegahan, pengertian dan lain-lain gitu. Kalau sekarang karena ini sudah berlalu beberapa bulan gitu ya, dan memang situasinya masih berlangsung COVID-19, maka dari itu sudah bukan tentang pencegahan lagi, tapi mungkin yang perlu kita pahami dari situasi global sekarang adalah terkait dengan hikmahnya. Kenapa ya kok COVID-19 ini bisa terus menerus gitu ya, dan apa yang harus Ana ambil pelajaran. Kalau hikmah itu terkait itu ya, apa yang harus Ana ambil pelajaran dari pandemi COVID-19. Memangnya ada Ustazah, ini kan ini wabah ya, ini banyak yang merugikannya ya, tapi sebagai seorang muslim apalagi ya, kita harus pahami setiap kejadian yang kita alami itu sebenarnya selalu ada hikmahnya gitu ya Nah ya. Nah, kita akan coba bahas. Nah, yang pertama, akan ada beberapa hikmah yang akan Ibu jelaskan secara singkat ya. Nah, yaitu yang pertama tentang hikmah kesehatan ya. Tentang hikmah kesehatan ya. Kira-kira apa ya pelajaran apa yang bisa Ana ambil dari sisi kesehatannya, lalu terkait dengan pengembangan dirinya, sisi pengembangan diri ya, terus terkait dengan hubungan sosial kita dengan orang lain, dan yang terkait adalah terkait dengan agama kita. Itu yang paling penting ya. Nah, Ibu akan coba jelaskan dari hikmah kesehatan ya. Nah, dari hikmah kesehatan, kira-kira setelah Antuna tahu ada COVID, masyarakat tahu ada COVID gitu ya, ternyata ada hikmah yang bisa kita petik dari itu ya. Yang pertama adalah kita jadi lebih menyadari pentingnya menjaga kebersihan ya. Kenapa ya Antuna bisa melihat sendiri situasinya, kondisi sekarang ya, bahwa yang namanya mencuci tangan itu menjadi hal yang lebih kita tingkatkan ya Nah ya. Kalau dulu mungkin cuci tangan pas mau makan aja gitu, tapi sekarang kalau habis dari bepergian kita cuci tangan juga gitu ya. Pada hakikatnya sebenarnya kita memang harus rajin cuci tangan gitu ya, karena di tangan kita itu banyak sekali kuman dan virus gitu ya. Jadi ini menyadarkan kita gitu ya, lebih menjaga kebersihan lagi gitu ya. Jadi ada hikmah kesehatan yang bisa kita ambil ya setelah insya Allah setelah pandemi ini berakhir, kita jadi lebih menerapkan menyadari gitu ya pentingnya menjaga kebersihan. Yang awalnya dulu pas mau masuk rumah nggak bersih-bersih, kita harus bersih-bersih dulu gitu ya. Nah, yang kedua adalah menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Nah, ini gambarnya Antuna bisa lihat ya, gambarnya ada orang yang sedang berjemur ya. Nah, iya. Pola hidup yang lebih sehat tuh banyak ya, bukan tentang berjemur saja, bisa tentang olahraga, bisa tentang makan ya. Olahraganya jadi lebih mungkin lebih sering, atau yang tadinya nggak olahraga jadi punya kesadaran untuk berolahraga. Lalu yang awalnya mungkin makannya biasa aja, sekarang makannya lebih sehat, harus mementingkan vitamin-vitamin gitu ya. Nah iya, apalagi sekarang gitu ya, kalau ada matahari, kita sekarang banyak banyak berjemur. Padahal dulu mungkin kita pahami karena kita sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin senangnya kulitnya putih gitu ya, jangan berjemur, panas-panas nanti gosong. Nah, kalau sekarang justru hal itu banyak kita lakukan gitu ya, karena memang
dengan berjemur ya, tapi di pagi hari ya, di pagi hari bukan siang hari, kita mendapatkan asupan vitamin D gitu ya. Dan itu untuk menjaga menambah stamina kita seperti itu. Ataupun minum jamu gitu ya. Sekarang jamu itu ini ya lumayan cukup menjadi tren dan banyak yang peminatnya gitu ya menjelang virus ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti itu. Lalu bagaimana dari hikmah pengembangan diri? Nah, ini terkait dengan diri kita sendiri gitu ya, kemampuan yang kita asah gitu. Nah, dengan adanya COVID-19 ini ternyata masyarakat itu dituntut untuk dapat mengembangkan diri di rumah dengan skill-skill baru. Skill-skill maksudnya pengetahuan ya, kecakapan, keterampilan ya, hal-hal yang bisa kita lakukan yang baru. Kenapa? Karena kita sempat mengalami ini ya, walaupun bukan lockdown tapi PSBB yang banyak masyarakat yang dirumahkan. Apalagi kalau untuk Antuna sekolah masih tetap di rumah gitu ya. Nah, contoh konkretnya Antuna bisa baca sini, bekerja dari rumah gitu ya. Beberapa orang ya, walaupun tidak semuanya gitu, dituntut untuk dapat mengembangkan pekerjaannya secara online gitu. Yang awalnya nggak online, sekarang tiba-tiba harus online gitu, meeting online, ketemu pelanggan online, terus apalagi berhubungan dengan atasan, kontak dengan atasan harus secara online semuanya. Sehingga kita dengan adanya wabah COVID-19 ini lebih punya wawasan baru tentang hal-hal yang ini bersifat teknologi, internet gitu ya. Mungkin yang dulunya nggak pernah mau apa-apa harus ketemu langsung dan lain-lain, sekarang kita jadi menambah wawasan gitu, memperbarui pengetahuan kita terkait dengan internet. Kalau yang Antuna tahu sekarang aplikasi yang paling usable gitu ya, yang paling dicari gitu di saat musim pandemi ini adalah Zoom gitu ya, video call atau video conference gitu ya. Nah, selanjutnya juga contohnya bisa dari Antuna juga. Antuna sekarang belajarnya dari rumah ya, jadi dengan hal ini Antuna itu dituntut untuk belajar lebih mandiri. Kalau AMSI mungkin sebelumnya ketika normal apa-apa harus dijelaskan. Kalau sekarang Antuna dituntut untuk lebih mandiri ya, dan memanfaatkan internet sebagai ladang pembelajaran selain sebagai media hiburan atau sosial. Kalau mungkin dulu pas kita belajar normal, pulang sekolah main HP itu buat hiburan ya, buat games atau buat chat-chatan, scroll IG gitu. Kalau sekarang Antuna megang HP buat belajar gitu ya. Jadi ada yang bisa kita kembangkan gitu, skill-skill baru yang bisa kita kembangkan dari handphone kita gitu. Nah, yang ketiga ada hikmah sosial. Nah, hikmah sosialnya ini terkait dengan hubungan kita dengan orang lain ya. Nah, yang pertama masyarakat itu jadi belajar untuk lebih peduli dan berbagi saat situasi pandemi ya. Banyak sekali Antuna bisa lihat ya, kalau di trending topik itu artis-artis yang kemarin itu banyak melakukan penggalangan dana dan lain-lain ya. Jadi kita saat pandemi seperti ini ya memang situasi lagi kritis ya, tapi kita juga harus memperhatikan sekeliling kita gitu. Ini nih yang dirumahkan nih, berarti kita harus be aware. Dan kalau ibu boleh bercerita juga ya, tahun ini dan tahun kemarin ibu jadi panitia kurban gitu ya di PKBM Abuzar ya. Bukan di PKBM, di Yayasan Abuzar ya. Dan itu harus ke SD ya, bukan di SMP tempatnya. Dan yang ibu tahu, yang korban itu tahun sekarang justru lebih banyak dibandingkan tahun lalu gitu. Ini masya Allah nih ya, mungkin ini membuktikan gitu bahwa memang benar masyarakat sekarang lebih peduli dan berbagi saat situasi pandemi. Padahal kalau dipikir-pikir ini kan pandemi semuanya mungkin agak turun ya, baik dari segi ekonomi ataupun kesejahteraan, tapi justru yang kurban itu semakin meningkat. Ibu pun waktu AMSI dengar di berita, ternyata yang kurban itu justru meningkat gitu ya. Masya Allah, ini kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dan berbagi itu bisa terlatih di sini ya gitu ya, ketika wabah seperti ini gitu. Dan yang kedua, kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Mungkin yang
awalnya punya abi jarang ketemu gitu ya, berangkat pagi pulang petang, ya mungkin saat PSBB seperti ini abi jadi lebih sering di rumah gitu ya, seperti itu. Jadi kita punya banyak hikmah gitu ya terkait corona itu sendiri ya. Jangan sampai kita hanya menyesali saja gitu, kita harus tahu nih hikmahnya ya. Nah, hikmah agama sebentar ya. Ya, jadi di hikmah agama ini Ibu ingin Antuna mendengarkan dulu ceramah singkat ya, hikmah di balik virus corona dari Ustadz yang lebih berpengalaman daripada Ibu. Nanti setelahnya Ibu akan jelaskan dan simpulkan sedikit gitu ya, karena ini penting nih terkait agama kita dan Ibu masih sangat jauh, kurang sekali ya untuk membawakan tentang ini. Ya, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibuat geger, seluruh dunia dibikin heboh oleh virus corona. Ketahuilah, sebagai seorang mukmin sejati, kita wajib meyakini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, di dasar lautan maupun di dalam perut bumi, tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengilmuinya